Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Ya, mudah-mudahan teman-teman sehat ya. Amin. Dan aktivitasnya selalu dimudahkan Allah SWT. Amin. Nah, jadi pagi hari ini merupakan pertemuan yang ke-9 ya di mata kuliah akuntansi syariah setelah libur Lebaran ya kemarin. Ini pertemuan kedua atau pertemuan ke-9 ya kalau di total dari pertemuan awal. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang akuntansi akad ijaroh. Ya, kita mulai dari definisi ijaroh. Nah, ijaroh berasal dari kata al-ajru ya, atau al-iwadu yang artinya adalah ganti atau kompensasi. Ini ijaroh. Ya. Mungkin sebelumnya di mata kuliah ekonomi syariah ya, teman-teman sudah pernah belajar tentang apa itu ijaroh, tapi belum detail ya. Nah, hari ini kita akan bahas kembali ya, mudah-mudahan bisa dibahas secara detail ya, sampai nanti ke bagaimana akuntansi untuk akad ijaroh. Secara terminologi ya, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dan jasa. Ya. Dalam waktu tertentu yang pembayaran upah sewa atau ujrohnya itu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi sewa ya. Nah, sewa misalnya menyewa kendaraan, ya, menyewa barang-barang elektronik ataupun sewa rumah. Nah, nanti si penyewa membayar ujroh atau upah sewa, tapi tidak ada pemindahan hak milik. Itu ijaroh ya. Nah, jadi ijaroh yang dimaksudkan adalah mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa, ya, atau mempekerjakan seseorang ya, dengan jalan penggantian ya, membayar sewa atau upah sejumlah uang tertentu. Ini ijaroh ya. Nah, perbedaan ijaroh dengan leasing apa ya, dengan perusahaan pembiayaan. Nah, kita runut ya dari objeknya terlebih dahulu. Dari objeknya ya, ijaroh di sini ada manfaat barang atau jasa. Nah, kalau dari leasing ya, ini hanya manfaat barang saja ya, biasanya. Itu dari segi objek. Kemudian dari sisi metode pembayaran, ya, dari sisi metode pembayaran, kalau ijaroh itu tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewakan. Sedangkan leasing atau perusahaan pembiayaan ya, itu tidak tergantung pada kondisi barang yang disewakan. Yang ketiga, ya, perpindahan kepemilikan. Nah, ijaroh ada yang perpindahan kepemilikan, ya, ada yang tidak perpindahan kepemilikan. Kalau yang tidak ada perpindahan kepemilikan dulu itu, ya yang akadnya sewa, ya, yang akadnya ijaroh. Tapi yang ada perpindahan pemilikan, itu yang dikenal dengan istilah IMPT, atau ijaroh muntahiyah bitamlik, di mana
ada janji untuk menjual, ya, ada janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad, ya, ini ijarah. Sedangkan leasing, ya, ada yang namanya sewa guna operasi, ya, ada sewa guna operasi. Misalnya mesin, ya, sewa mesin produksi. Ya, di sini tidak ada transfer kepemilikan. Kemudian ada sewa guna dengan opsi. Ya, jadi sewa guna, ya, sewa guna dengan opsi. Nah, opsinya apa? Opsinya adalah membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Ya, membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Misalnya setelah menyewa, ya, menyewa rumah, ya, atau menyewa kendaraan, atau menyewa mesin, ya, nanti di akhir masa sewa itu ada opsi membeli atau tidak membeli barang yang disewa, ya, atau aset yang disewa. Nah, ini namanya sewa guna dengan opsi, ya, di dalam leasing. Ini terkait dari sisi perpindahan kepemilikan. Yang selanjutnya adalah jenis leasing atau jenis pembiayaan, ya, antara ijarah dengan leasing. Nah, kalau di ijarah, ya, ada istilah yang pertama yaitu lease purchase, ya, di mana di dalam akad ini itu tidak diperbolehkan di dalam ijarah. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya, karena akad tersebut ada unsur ketidakpastian atau horor, ya, antara sewa dan beli. Ya, lease purchase ini apa? Ya, apakah sewa atau beli? Ya, jadi di sini ada unsur ketidakpastian atau horor. Atau yang sering kita tahu, ya, ada dua akad, ya, ada dua akad dalam satu transaksi, ya, 2 in 1. Nah, 2 in 1 ini tidak diperbolehkan secara syariah, karena memiliki dua akad dalam satu transaksi yang kemudian menimbulkan ketidakpastian atau horor tadi. Nah, yang kedua, ya, di dalam ijarah ada istilah namanya sell and leaseback. Nah, jual dan dibeli kembali, ya, atau jual kemudian disewa kembali, ya, sell, ya, and leaseback. Jadi mungkin karena faktor likuiditas, ya, likuiditas suatu perusahaan, ya, perusahaan menjual asetnya, ya, perusahaan menjual asetnya. Nah, setelah menjual asetnya, perusahaan tersebut sewa kembali, ya, tapi sudah dijual terlebih dahulu, ya, aset yang dimiliki oleh perusahaan karena faktor likuiditas perusahaan, ya, karena butuh cash money, ya, akhirnya aset yang dimiliki oleh perusahaan dijual. Tapi setelah dijual, ternyata perusahaan masih butuh aset tersebut. Akhirnya perusahaan menyewa kembali aset tersebut. Itu diperbolehkan di dalam syariah, ya, itu masuk ke dalam akad ijarah. Nah, sedangkan di leasing ada istilah lease purchase tadi, itu diperbolehkan. Kalau di ijarah tidak diperbolehkan, kalau di leasing itu diperbolehkan. Nah, yang kedua yang sell and leaseback di leasing juga diperbolehkan. Ini adalah sekilas perbedaan ijarah dengan leasing. Jadi lanjut, ya, teman-teman, ya.
teman-teman nanti bisa memanfaatkan kolom chatting, ya, kolom chat yang ada di menu Zoom meeting kita kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sekarang kita lanjut, ya. Jenis-jenis ijaroh, ya. Ada ijaroh berdasarkan objek yang disewakan. Jadi ada manfaat atas aset, ya, manfaat atas aset, ya, aset tersebut bisa berupa yang tidak bisa bergerak, ya, seperti rumah, ataupun aset yang bergerak seperti mobil, motor, ya, pakaian ataupun sebagainya. Kalau pakaian itu kan biasanya sewa kostum untuk pernikahan, ya, sewa kostum untuk wisuda mungkin, ya, sewa kostum untuk tampil manggung di acara-acara yang ini ya, kalau selebriti ya. Nah, ini jenis ijaroh berdasarkan objek yang disewakan. Ya, ada manfaat atas aset. Kemudian ada manfaat atas jasa. Ya, misalnya yang berasal dari hasil karya seseorang, ya, hasil karya seseorang, ya, atau dari pekerjaan seseorang. Ya. Misalnya bangun rumah, ya, atau renovasi rumah, itu kan kita menyewa jasa seseorang, ya. Nah, ini manfaat atas jasa. Nah, selanjutnya ada jenis ijaroh berdasarkan PSAK, ya, ada jenis ijaroh berdasarkan PSAK. Yang pertama, ya, ada ijaroh, ya, ada ijaroh, ya, ijaroh murni, ya, ijaroh murni. Nah, ijaroh murni itu yang seperti apa? Yaitu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset, ya, atau jasa dalam waktu tertentu, ya, yang pembayarannya berupa upah sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Nah, ini ijaroh murni. Nah, yang kedua adalah ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Ya, IMBT merupakan ijaroh, ya, dengan janji, ya, dengan janji dari si pemberi sewa, ya, dari si pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan. Jadi nanti di awal akad sewa, ya, di awal akad sewa, nanti si pemberi sewa, ya, memberikan janji, si pemberi sewa memberikan janji bahwa nanti, ya, setelah akad ijarohnya selesai, setelah akad sewanya selesai, akan ada perpindahan kepemilikan atas objek ijaroh. Tapi ijarohnya harus selesai terlebih dahulu. Baru kemudian bisa menjadi akad jual beli atau bisa menjadi akad hibah, ya, berupa hibah atau hadiah. Gitu. Yang ketiga, ya, di dalam PSAK, nah, jenis ijaroh yang ketiga adalah jual dan sewa kembali, ya, sell and leaseback tadi, ya. Jadi karena faktor likuiditas, ya, perusahaan butuh cash money, ya, uang tunai dengan segera, akhirnya aset yang dimiliki oleh perusahaan dijual. Namun ternyata perusahaan tersebut masih butuh aset tersebut. Akhirnya setelah dijual, disewa kembali. Nah, ini jual dan sewa kembali. Nah, transaksi jual dan sewa kembali, ya, terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain, ya, dan atau menyewa kembali asetnya tersebut. Nah, tapi transaksi tersebut, ya, harus merupakan transaksi yang terpisah, tidak saling bergantung, ya, tidak saling bergantung. Jadi jualnya sudah selesai, kemudian baru disewa kembali. Jadi tidak saling bergantung,
ya, akad tersebut. Ini sekilas jenis-jenis ijaroh ya menurut PSAK. Saya sampaikan dulu ya materinya, kemudian nanti teman-teman barangkali ada yang mau bertanya bisa bertanya langsung ya ataupun bisa melalui chat. Nah, selanjutnya adalah skema ijaroh. Ya, skema ijaroh teman-teman bisa lihat ya di slide. Ada pemberi sewa ya. Kemudian pemberi sewa menyewakan ya, pemberi sewa menyewakan asetnya ataupun jasanya kepada penyewa. Ya, ini skemanya. Atau juga ada yang ijaroh, misalnya perusahaan tersebut adalah perusahaan pembiayaan, ya, perusahaan pembiayaan, perusahaan leasing, ya, yang menggunakan akad syariah. Ya. Nah, perusahaan tersebut kan tidak punya objeknya, ya. Ada yang sudah punya objeknya, ada yang belum punya objeknya. Nah, akhirnya bertransaksi dengan pihak ketiga, ya, bertransaksi dengan pihak ketiga yaitu supplier atau pemasok objek ijarohnya. Ya. Akhirnya si perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan syariah sebagai yang bertindak sebagai pemberi sewa ya membeli objek ijaroh ke pemasok atau ke supplier ya ke pihak ketiga, baru kemudian disewakan kepada si penyewa. Ya. Nah, pada saat disewakan kepada si penyewa, nanti akadnya apa ya? Apakah akad ijaroh murni atau akad ijaroh muntahiyah bitamlik? Nah, ini sekilas skema ijaroh. Selanjutnya adalah dasar syariah, ya, dasar syariah untuk akad ijaroh. Nah, dasar syariah untuk akad ijaroh ya ada di Al-Qur'an dan hadis. Nah, kalau Al-Qur'annya nanti teman-teman bisa tadabburi sendiri ya, tadabburi lebih lanjut, ya, dipelajari lebih lanjut. Itu ada di Quran surat 43 ayat 32. Ya, nanti bisa dibuka-buka lagi ya yang mau mentadabburi. Kemudian ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian ada di Quran surat 28 ayat 26. Ya, nanti teman-teman bisa tadabburi di Al-Qur'annya. Sedangkan hadisnya ya, itu ada hadis Bukhari Muslim, ya, kemudian ada hadis riwayat Ibnu Majah, ya, ada hadis riwayat Abdu Ar-Razzaq ya, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Hudri, ada hadis riwayat Nasai ya, kemudian ada Hasan ya, Irwaul Ghalil dan Fathul Bari, kemudian ada hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Itu adalah dasar syariah dari akad ijaroh ya, nanti teman-teman bisa tadabburi lebih lanjut ya terkait dasar syariah yang mengatur tentang akad ijaroh. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada rukun-rukun ijaroh ya, ada pelaku ijaroh, ada objek akad ijaroh, ada pernyataan atau ada akad atau ijab kabul ya antara si pemberi sewa dengan penyewa. Kemudian ada ketentuan-ketentuan syariah ya, ketentuan-ketentuan syariah di dalam akad ijaroh ya. Yang pertama adalah harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harus bersifat dibolehkan secara syariah ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat dialihkan secara syariah. Yang keempat adalah harus dikenali secara spesifik ya, sedemikian rupa. Kemudian yang kelima adalah jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Kemudian sewa dan
upah, ya, ada sewa dan upah, ya, itu harus jelas. Kemudian boleh dibayarkan dalam bentuk jasa, ya, jadi tidak selalu dibayarkan dalam bentuk uang, ya, tapi boleh dibayarkan dalam bentuk jasa. Nah, ini ijaro. Kemudian bersifat fleksibel, ya, sewa dan upah itu bersifat fleksibel dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktunya, ya, kemudian tempat serta jaraknya dan lainnya yang berbeda. Yang itu disepakati, ya, yang itu disepakati, maka sewa itu akan mengikat selama masa akad. Nah, yang di akhir masa akad nanti si penyewa memberikan upah atau istilah syariahnya adalah ujroh, ya. Nah, ini ketentuan syariah untuk akad ijaro. Kita lanjut, ya, kita lanjut ke ketentuan syariah untuk ijaro muntahiyah bitamlik. Ya, tadi untuk akad ijaro yang murni, selanjutnya adalah ketentuan syariah untuk IMBT, ya, yang ijaro muntahiyah bitamlik. Nah, pihak yang melakukan IMBT, ya, harus melaksanakan akad ijaro terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, ya, baik dengan jual beli atau pemberian atau hibah, ya, hanya dapat dilakukan setelah masa ijaro itu selesai. Sedangkan janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijaro adalah wa'ad. Janjinya akadnya adalah akad wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijaro selesai. Ya. Nah, kapan berakhirnya akad ijaro? Ya, berakhirnya akad ijaro, ya. Ijaroh akan selesai, ya, kalau sudah sesuai perjanjian. Ya. Namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Nah, yang pertama, periode akad belum selesai dan penyewa sepakat menghentikan akad ijaro. Nah, itu bisa selesai atau berakhir akad ijaro tersebut. Kemudian terjadi kerusakan aset, ya, terjadi kerusakan aset, si pemberi sewa boleh mengakhiri akad ijaro, ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Atau lisi, ya, tidak dapat membayar sewa. Ya, jadi si penyewa atau lisi tidak dapat membayar sewa. Ya, itu akad ijaro bisa diakhiri. Atau salah satu pihak meninggal, ya, dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkan si ahli waris. Akhirnya akad ijaro ini bisa diakhiri. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad ijaro dapat tetap berlangsung, kecuali akadnya adalah upah, ya, upah menyusui. Maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, ya, maka akadnya menjadi batal. Jadi ini pernah dilakukan, ya, dulu di zamannya Rasulullah, di mana ada salah seorang sahabat Rasulullah, ya, yang namanya Halimatus Sa'diyah, itu menyusui Rasulullah, ya, karena ibunda Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, akhirnya karena masih bayi butuh ASI, ya, butuh asupan ASI. Nah, Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, ini berakhirnya akad ijaro. Sampai sini, ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, ya, teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan. Halo? Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan, ya.
Halo, teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena ini pakai yang gratisan ya, yang 40 menit, nanti kita masuk kembali ya. Sebenarnya ada cara ya untuk menggunakan Zoom, ya, Zoom meeting, agar bisa lebih dari 40 menit, yaitu dengan pakai email institusi ya. Tapi saya belum cobanya, jadi nggak masalah ya. Yang penting materi dapat tersampaikan ya, kemudian teman-teman dapat memahami materi tersebut. Nggak masalah kalau kita nanti 40 menit gitu ya. Yang Kak mau nanya, ya silakan, Afisa gimana? Kak, kan ijaro sewa menyewa, kan akad sewa menyewa. Terus kalau misalnya kan kita menyewa sama orang lain, misalnya motor, misalnya sewa motor. Ya. Terus motor itu kita sewakan lagi kepada orang lain. Nah, itu boleh atau tidak? Terus kalau misalnya motor itu rusak atau hilang, itu yang bertanggung jawab dari kita atau orang yang kita sewakan tadi. Oke, ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ada pertanyaan ya, ini dari Afisa. Ya, Afisa di Semarang atau sudah mudik ini? Di Sulawesi, Pak. Udah mudik ya. Oke, jadi sebenarnya itu tidak boleh ya kalau itu akadnya adalah ijaroh. Jadi sewa kemudian disewakan kembali gitu ya.